Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, Ibu Dini Oktoria dan teman-teman semua. Di sini saya akan mempresentasikan materi pada mata kuliah akuntansi pengantar mengenai transaksi dalam perusahaan dagang. Sebelumnya, izinkan saya memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Rica Angelia Selby dengan nomor induk mahasiswa K7621100 kelas D Pendidikan Ekonomi. Apa saja sih transaksi-transaksi yang ada dalam perusahaan dagang? Nah, yang pertama ada pembelian barang dagang. Pembelian barang dagang merupakan transaksi yang membeli barang dagangan kepada pihak lain, baik perusahaan, perorangan, maupun toko. Pembelian barang dagang terbagi menjadi dua bagian, yaitu pembelian barang dagang secara tunai dan pembelian barang dagang secara kredit. Nah, contohnya, perusahaan Sumber Makmur membeli barang dagang secara tunai pada CV Lakidai sebesar 100 pak gula pasir dengan harga 8 juta rupiah. Jurnalnya yaitu dengan pembelian di debit sebesar 8 juta rupiah dan kas di kredit sebesar 8 juta rupiah karena bersifat tunai, jadi kasnya berkurang. Nah, yang kedua, perusahaan Sumber Makmur membeli barang dagang dari CV Lakidai sebesar 100 pak gula pasir dengan harga 8 juta rupiah. Nah, jurnalnya yaitu dengan pembelian debit sebesar 8 juta rupiah dan utang dagang atau account payable di kredit sebesar 8 juta rupiah. Nah, kemudian kita lanjut, yang kedua yaitu retur pembelian. Retur pembelian merupakan transaksi dari perusahaan dagang ketika perusahaan itu membeli suatu barang dan menemukan bahwa barang yang dibeli itu rusak atau tidak sesuai pesanan, maka perusahaan akan mengembalikan barang tersebut. Jadi, pembeli itu berhak mengembalikan barang yang rusak kepada penjualnya. Nah, dalam hal ini, ketika pembelian secara tunai, maka penjual akan mengembalikan pembeli secara tunai. Sebaliknya, jika pembelian berlangsung secara kredit, pembeli akan mengeluarkan nota debit sebagai bukti pengurangan utang. Nah, contohnya, ketika perusahaan Sumber Makmur mengirim kembali barang dagang yang dibeli secara kredit dari PT Sejahtera Prima sejumlah 300.000. Karena ketika pembeliannya itu bersifat kredit, jadi yang didebit itu utang dagang. Utang dagang didebit sebesar 300.000. Nah, yang dikredit yaitu retur pembelian sebesar 300.000. Nah, yang ketiga ada transaksi potongan pembelian. Potongan pembelian merupakan potongan yang didapatkan oleh pembeli karena telah melunasi hutang dengan waktu yang lebih cepat dari waktu yang sebenarnya dan melakukan pembayaran secara tunai atau dapat dikatakan sebagai cash discount. Nah, yang keempat ada transaksi beban angkut pembelian. Transaksi beban angkut pembelian merupakan biaya beban angkut pada barang dagang dari pihak supplier ke gudang pihak pembeli yang akan ditanggung oleh pihak pembeli. Nah, transaksi beban angkut pembelian dicatat dalam jurnal dengan mengkredit akun kas dan mendebit akun beban angkut pembelian atau freight in. Nah, yang kelima ada penjualan barang dagang. Penjualan barang dagang merupakan transaksi yang menjual barang dagangan yang berlangsung secara tunai maupun kredit. Ketika penjualan secara tunai, maka yang tercatat yaitu akun cash dan mengkredit akun sales atau penjualan. Namun ketika penjualan berlangsung secara kredit, yang tercatat yaitu dengan mendebit piutang dagang atau akun receivable dan mengkredit akun sales atau penjualan. Nah, contohnya dijual barang dagang kepada PT Sri Rezeki Bandung dengan harga faktur 12 juta rupiah dengan syarat pembayaran 2/10 N/30. Nah, jurnalnya yaitu piutang penjualan di debit
atau sales receivable sebesar 12 juta rupiah. Dan yang dikredit itu penjualan atau sales sebesar 12 juta rupiah. Nah, yang keenam yaitu retur penjualan. Retur penjualan merupakan transaksi yang terjadi karena pengembalian barang dagang dari pembeli yang rusak atau barang yang tidak sesuai dengan pesanan. Nah, penjualan secara kredit tercatat dengan mengkredit piutang dan mendebit retur penjualan. Sedangkan ketika penjualan itu berlangsung secara tunai, maka pencatatannya adalah dengan mengkredit akun kas dan mendebit akun retur penjualan. Nah, contohnya, diterima kembali barang dagang dari PT Sri Rezeki Bandung sebesar 2 juta rupiah karena mutu barang yang dikirim kurang baik. Jadi jurnalnya yaitu dengan mendebit retur penjualan atau sales return sebesar 2 juta rupiah dan mengkredit piutang dagang sebesar 2 juta rupiah. Kemudian yang ketujuh yaitu potongan penjualan. Potongan penjualan merupakan transaksi yang diberikan penjual kepada pembeli karena membayar hutangnya sebelum jatuh tempo. Jenis transaksi ini ditawarkan untuk mendorong pembeli agar membayar hutangnya sesaat sebelum tanggal yang perusahaan tentukan. Potongan ini akan mengurangi jumlah piutang yang diterima pada saat jatuh tempo dan masuk ke dalam akun potongan. Nah, bukti transaksi yang perusahaan gunakan yaitu berupa kwitansi. Nah, yang kedelapan yaitu transaksi beban angkut penjualan. Transaksi beban angkut penjualan atau freight out merupakan beban biaya angkut yang ditanggung oleh pihak penjual saat mengirimkan barang dagangan. Pencatatan dalam jurnal pada transaksi ini membutuhkan adanya bukti penerimaan kas atau bukti kwitansi. Nomor 9 yaitu persediaan barang dagang. Jenis transaksi ini berfungsi sebagai bukti dalam pencatatan nilai persediaan barang dagangan pada suatu periode tertentu. Maka dari itu, perusahaan perlu melakukan perhitungan dan pengontrolan barang dagangan secara teratur. Persediaan barang dagangan ini memiliki dua metode pencatatannya. Yang pertama yaitu metode perpektual dan yang kedua ada metode fisik. Nah, metode perpektual ini dicatat ketika persediaan barang dagang terjadi transaksi penjualan. Jadi ketika ada transaksi yang menyangkut persediaan barang dagang, itu akan langsung dicatat dalam jurnal. Sedangkan metode fisik ini pencatatannya ketika pada akhir periode saja. Nah, itu saja presentasi dari saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.